Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi Saputra dengan NIM 230404501013 dari kelas E Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2023. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan surah At-Tahrim ayat 6 dengan bimbingan dan konseling keluarga. Adapun bunyi surah dari At-Tahrim ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun hilahun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian, makna konteks ayat ini ditujukan kepada umat Islam, mengingatkan mereka akan tanggung jawab besar dalam menjaga diri dan keluarga dari konsekuensi buruk di akhirat. Beberapa poin penting dari ayat ini adalah, itu yang pertama, pentingnya kesadaran spiritual. Ayat ini menekankan bahwa setiap individu, terutama orang tua, harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab spiritual. Kesadaran ini menjadi landasan untuk mendidik anak-anak agar tidak hanya memahami agama, tetapi juga menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, perlindungan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang memiliki peran krusial atau sangat penting dalam membentuk karakter individu. Dalam konteks ini, orang tua diharapkan untuk melindungi anak-anak mereka dari pengaruh negatif yang dapat menunjukkan mereka dari api neraka. Ketiga, malaikat sebagai penjaga. Penyebutan malaikat sebagai penjaga neraka menunjukkan bahwa adanya konsekuensi nyata bagi setiap tindakan. Ini menjadi pengingat bagi orang tua untuk tidak hanya mendidik anak-anak tentang kebaikan, tetapi juga tentang konsekuensi dari perbuatan buruk. Kemudian selanjutnya tentang relevansi dengan bimbingan dan konseling keluarga. Sini yang pertama itu tanggung jawab orang tua. Dalam bimbingan dan konseling keluarga, ayat ini menekankan pentingnya peran orang tua sebagai pendidik utama. Beberapa implikasi dari hal ini adalah, yang pertama, pendidikan agama. Orang tua harus aktif dalam mendidik anak-anak tentang nilai-nilai agama. Ini bisa dilakukan melalui pembelajaran rutin seperti membaca Al-Quran bersama, berdiskusi tentang ajaran Islam, atau menghadiri pengajian bersama. Contoh teladan, orang tua perlu menjadi teladan dalam perilaku sehari-hari anak. Anak-anak cenderung meniru tindakan orang tua mereka, sehingga perilaku baik dan akhlak yang baik harus ditunjukkan secara konsisten. Kemudian yang kedua, membangun lingkungan positif. Ayat ini juga mengisyaratkan pentingnya penciptaan lingkungan yang positif bagi pertumbuhan anak-anak. Di sini lagi terbagi. Yang pertama itu pengawasan terhadap pergaulan. Orang tua perlu mengawasi pergaulan anak-anak mereka, memastikan bahwa anak-anak bergaul dengan teman-teman yang memiliki nilai positif. Sangat penting untuk membentuk karakter mereka. Kemudian, menghindari pengaruh negatif. Dalam era digital saat ini, anak-anak sering terpapar pada konten yang tidak sesuai. Orang tua harus aktif dalam memfilter informasi dan mengarahkan anak-anak kepada sumber-sumber yang bermanfaat.
Selanjutnya, yang ketiga, komunikasi dalam keluarga. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk menjaga keharmonisan keluarga. Adapun di bagian-bagian yang terpenting itu yang pertama, dialog terbuka. Orang tua sebaiknya menciptakan suasana di mana anak-anak merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah atau kebingungan mereka terkait agama atau kehidupan sehari-hari. Kedua, diskusi tentang nilai-nilai. Adapun maksudnya itu mengadakan diskusi rutin mengenai nilai-nilai agama dan moral dapat membantu memperkuat pemahaman anak-anak tentang pentingnya menjauhi perbuatan buruk. Kemudian yang keempat, penyelesaian konflik. Dalam konteks bimbingan dan konseling keluarga, ayat ini dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan konflik. Kemudian di sini terbagi lagi. Yang pertama itu pendekatan berbasis agama. Ketika terjadi konflik dalam keluarga, pendekatan berbasis ajaran Islam dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai dan konstruktif. Kemudian selanjutnya mendorong pengertian, mengingatkan semua anggota keluarga tentang tanggung jawab mereka terhadap satu sama lain, dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan suasana saling pengertian. Adapun kesimpulannya itu, surah At-Tahrim ayat 6 ini memberikan pesan yang sangat kuat mengenai tanggung jawab orang tua dalam menjaga keselamatan spiritual keluarganya. Dalam konteks bimbingan dan konseling keluarga, ayat ini menjadi landasan untuk mendidik anggota keluarga agar tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang serta nilai-nilai agama yang kuat. Dengan memahami makna mendalam dari ayat ini, orang tua dapat lebih sadar akan peran mereka sebagai pendidik utama dan pelindung spiritual bagi anak-anak mereka. Melalui pendidikan agama yang baik, komunikasi terbuka, serta penciptaan lingkungan positif, keluarga dapat membentuk menjadi unik yang harmonis dan sejahtera, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai hubungan antara surah At-Tahrim dengan bimbingan dan konseling keluarga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.